Pemirsa, gara-gara rambutan, seorang kakak di Pringsewu tega menganiaya adiknya hingga luka parah. Korban mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit dengan luka aniaya senjata tajam. Setelah dia memanen kacang hijau sambil seorang kakak di Pringsewu, Lampung tega menganiaya adiknya menggunakan parang. Akibatnya sang adik harus menjalani perawatan di rumah sakit akibat menderita luka di bagian kepala serta jari tangannya nyaris putus. Diketahui kejadian berlangsung di Jalan Umum Dusun 5 Pekon, Desa Siliwangi, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu. Penganiayaan dipicu lantaran korban menjual buah rambutan yang ada di kebun milik orang tuanya tanpa seizin pelaku. Saat diperiksa, pelaku mengaku hilaf menganiaya korban karena mengira adiknya akan menyerang dirinya. mau turun dari motor, gelagatnya ini udah yakin nyerang ini. Kan kelihatan gelagatnya kalau menyerang. Terus? Akhirnya ya kalap lah, akhirnya kalap, terpaksa refleks. Mana ngelihat suara omongannya begitu, akhirnya digolok. Kena bagian mana aja Pak yang kena? Kepala ini. Kepala, terus mana sekali lagi? aja itu, karena itu waktu itu di tangannya ada juga kena itu? ngebela mungkin nangis. Oh, nangis. Diprediksi nangis, karena saya ingat saya aneh sekali. Itu pun juga kan ngebela diri lah. Ini antara pelaku dengan korban ini masih kakak adik. Masalah permasalahannya ini hanya permasalahan sepele di antara keluarga, yang mana adiknya korban menjual rambutan yang menurut daripada tersangka yang inisial A tadi bahwa itu adalah hak dia, sehingga inilah terjadi pemicu atau keributan mereka. Dan akibat daripada itu setelah terjadi keributan, ribut mulut, sehingga pelaku dengan emosional langsung membacok korban. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Ya pemirsa, ini dan Davi sungguh miris ya, perkara ekonomi, perkara uang, ini kakak beradik sampai tega nih menganiaya. Ya memang begitu, rata-rata kalau orang sudah emosi ya Lista, kadang suka gelap mata, bahkan sampai berujung pada penyesalan seperti yang berita yang tadi ya Lista. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi tadi, PPATK menemukan uang puluhan miliar yang diduga milik mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Uang yang tersimpan di safe deposit box salah satu bank BUMN itu diduga merupakan hasil suap. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan belum mengungkap jumlah uang yang disimpan Rafael Alun di safe deposit box. Namun diduga jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah. Dana ini berbeda dengan 500 miliar rupiah di rekening mantan pejabat DJP tersebut. Diketahui sebelumnya PPATK telah menemukan lebih dari 40 rekening yang berkaitan dengan Rafael dan kini sudah diblokir. Sementara itu pemirsa, Kementerian Keuangan telah menindaklanjuti laporan 964 pegawai yang diduga memiliki transaksi janggal hingga harta kekayaan tidak wajar. Hasilnya 352 pegawai Kementerian Keuangan mendapatkan hukuman disiplin. Informasi 300 triliun sampai siang hari ini saya tidak bisa menjelaskan karena saya belum melihat angkanya, datanya, sumbernya, transaksi apa saja yang dihitung, siapa yang terlibat. Itu ya. Nanti kita tindak lanjuti. Banyak persepsi dan impresi kesan dari publik bahwa saya mendapatkan informasi lengkap dari PPATK. Katakanlah seperti kasus RAT. Kasus ini disampaikan oleh Pak Mahfud sejak 2013, informasinya ada. Tapi di kami, PPATK menyampaikan informasi baru 2019. 4 surat menyangkut saudara RAT, 4 surat dari PPATK. 4-empatnya menyangkut transaksi yang nilainya antara 50 juta sampai 150 juta. Kecil banget
dibandingkan sekarang yang terbuka kepada publik. Poin saya, Pak Mahfud sebagai Ketua Dewan Pengarah untuk tindak pidana pencucian uang mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan lebih detail. Kami tidak mendapatkan seperti itu, tapi ini menjadi evaluasi kita bersama. Namun banyak informasi yang detail mengenai pencucian uang itu disampaikan PPATK langsung kepada Pak Mahfud dan ke instansi aparat penegak hukum. Jadi mungkin impresi bahwa seolah-olah itu adalah datanya semuanya identik ke kami, mungkin saya akan sampaikan sepanjang ini di Kementerian Keuangan, saya akan meyakinkan dan menjamin kami akan pasti tindak lanjuti. Kalaupun mentok nanti saya lapor kepada Pak Mahfud, Pak ini sudah mentok, saya nggak bisa lewat dari sini atau kami tidak mendapatkan informasi lebih banyak selain yang bisa kita dapatkan. Jadi spirit kerjasama antara Pak Mahfud. Sebenarnya saya kan ketika ngomongkan 300 triliun itu bicara tentang pencucian uang, bukan korupsi. Coba dibuka lagi semua, ada transaksi aneh yang melibatkan sekian ratus pegawai Kementerian Keuangan, ya, yang diduga sebagai pencucian uang, bukan korupsi. Karena korupsi itu mekanismenya sini sudah jalan. Apa pencucian uang itu? Saya beri contoh lah pencucian uang itu, yang gampang gitu, yang sekarang sedang diperiksa. Rafael Alun itu ketika terjadi peristiwa penganiayaan terhadap David oleh Mario, itu kan orang bertanya, ini kok orang gayanya bagus, mobilnya bagus, katanya hanya anak pejabat eselon 3 di Kementerian Keuangan. Lalu saya minta ke PPATK, Pak, ini pernah ada masalah enggak di PPATK gitu. Terus ditunjukkan surat tahun 2013 kepada KPK, bukan kepada Menteri Keuangan. Ada suratnya. Sudah dilaporkan Pak bahwa ini agaknya kurang beres. Orang ini 2013 surat itu disampaikan KPK. Saya sampaikan Pak Firly. Pak Firly, ini kok ada belum ditindaklanjuti. Pak Firly bilang, "Wah, saya belum tahu, Bos." Gitu. Sesudah itu saya kirim suratnya, ini buktinya bahwa sudah masuk. Pemirsa, 4 pedagang kecil di kota Jakarta kembali mendapat bantuan gerobak dan modal usaha dari Partai Perindo. Gerobak yang diberikan telah dilengkapi fitur barcode kris agar memudahkan pembeli dan langganan para pedagang ini untuk bertransaksi. Pedagang kecil dan pelaku UMKM di kota Jakarta kembali mendapat perhatian dari Partai Perindo. Senyum bahagia terpancar dari 4 pedagang kecil yang menerima bantuan gerobak Perindo dan modal usaha. Gerobak dan modal usaha diserahkan langsung Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi di kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat. Saya dapat bantuan dari PT Perindo, terima kasih banyak. Semoga Partai Perindo sukses. Setelah adanya Partai Perindo memberikan seperangkat alat, mudah-mudahan dagangan saya bisa terbuka dan istilahnya bisa berkembang. Mendukung pelaku usaha kecil ini naik kelas dan berkembang, setiap gerobak juga telah dilengkapi dengan kris untuk memudahkan transaksi. Meningkatkan kapasitasnya, kemudian meningkatkan kemampuannya, dan juga ada intervensi digital. Karena itu di gerobak-gerobak yang ada yang dibagikan oleh Partai Perindo itu ada kris ya, sehingga transaksi tidak hanya dengan uang tunai tapi juga bisa dengan aplikasi, sehingga juga lebih aman bagi para pelaku UKM kita. Partai Perindo yang bernomor urut 16 dalam kertas suara pada pemilu 2024 ini akan terus membagikan modal usaha dan gerobak sebagai komitmen Partai Perindo selalu hadir di tengah masyarakat kecil. Dari Jakarta, Muhammad Julhilmi, Abdul Rozid, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muldoko kembali berduka. Kusni Harningsi, istri Muldoko, tutup usia Minggu pagi tadi.
Suasana duka menyelimuti kediaman Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muldoko di Jalan Terusan Lembang, nomor 54 Menteng, Jakarta Pusat. Istri dari Muldoko, Kusni Harningsih, meninggal di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto pagi tadi. Kusni Harningsih meninggal pada usia 63 tahun. Sejumlah kerabat, kolega, dan pejabat terlihat mulai berdatangan ke rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa. Beragam karangan bunga duka cita juga telah memenuhi sepanjang jalan menuju rumah duka. Rencananya jenazah almarhumah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Bahagia Tangerang Selatan, Banten. Sebelumnya pada pekan lalu, ibu mertua Muldoko yaitu Kasijanah meninggal dunia dan dimakamkan di TPU Desa Sember Gedang, Pasuruan, Jawa Timur. Kurang 2 pekan, umat muslim akan menjalankan ibadah puasa Ramadan. Sejumlah tempat pemakaman umum pun ramai didatangi peziarah. Salah satunya di TPU Malaka, Pondok Kopi, Jakarta Timur. Sudah menjadi tradisi jelang Ramadan, tempat pemakaman umum ramai dikunjungi orang yang hendak berziarah ke makam anggota keluarganya. Salah satunya di TPU Malaka, Pondok Kopi, Jakarta Timur. Tidak hanya dari Jakarta, beberapa di antaranya datang dari daerah penyangga ibu kota. Mereka sengaja datang untuk mendoakan arwah anggota keluarganya yang telah meninggal dunia. Meski sempat berhenti saat pandemi COVID-19, namun tradisi tahunan ini kembali digelar. Kebetulan kumpul, nah ini untuk ziarah jelang Ramadan, walaupun memang masih lama, tapi kebetulan kita sempetin gitu kesempatannya. Kebetulan pekerjaan kita masing-masing nih nggak bisa disatuin pada saat momentum ada, kita jalanin kebetulan sama ibu juga. Kemarin pas pandemi kan emang nggak kemana-mana ya, jadi kita nggak ke makam papahnya opah. Oh, kakek ya? Iya, kakek. Nah, ini dari mana? Dari Bogor aku. Bogor. Meningkatnya peziarah tentu berdampak baik bagi pendapatan para penjual kembang di area pemakaman. Dalam sehari, salah satu pedagang mengaku dapat memperoleh omset Rp300.000 dari bunga yang dijual. Permulaan ini, kayaknya sih tahun kemarin ya lebih. Karena kemarin corona mungkin orangnya belum datang langsung banyak. Jadi ya bagusan kemarin sih, banyakan kemarin itu dapatannya. Seiring dengan ramainya peziarah, pedagang pun berharap omset tahun ini bisa meningkat dari tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, bagaimana situasi di pemakaman umum Karet Bifak Jakarta Pusat? Kami sudah terhubung dengan Indra Setiabudi di lokasi. Selamat siang Indra, bagaimana suasana ziarah di sana? Ya, selamat siang Arisa dan Davi dan juga pemirsa, dapat kami informasikan mengenai menjelang bulan suci Ramadan, pihak TPU Karet Bifak Jakarta Pusat sudah terlihat cukup padat. Dan memang ini menjadi suatu momentum atau tradisi atau kebiasaan masyarakat sebelum memasuki bulan suci Ramadan, mereka melakukan aktivitas berziarah seperti itu. Dan memang ini sudah dilakukan sudah lama ya seperti itu. Dan data kami terima juga hingga kemarin juga sudah terlihat sangat ramai, sekitar hampir 1.000 warga yang sudah mendatangi TPU Karet Bifak ini. Dan saat ini juga saya pantau juga dari pagi hingga saat ini sudah banyak warga yang silih berganti untuk mengunjungi tempat pemakaman Karet Bifak ini. Dan juga pihak Karet Bifak menghimbau bagi masyarakat yang akan hendak berziarah seperti itu akan terus menjaga kebersihan di wilayah Karet Bifak ini, dan juga bagi Anda yang membawa anak kecil juga harus menjaga dengan baik agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan momentum ini masyarakat mendoakan atau bersilaturahmi terhadap sanak keluarga dan saudara yang telah meninggal dunia. Selain itu juga, selain mendoakan, momentum ini juga sekaligus menjadi kegiatan atau membersihkan makam keluarga yang telah meninggal dunia. Seperti itu, kembali ke Arista. Baik, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari TPU Karet Bifak Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, aksi unjuk rasa menuntut pembayaran tunjangan sertifikasi guru dan gaji aparat desa di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat berlangsung ricuh. Kami akan kembali usai jeda berikut, tetaplah di iNews.